Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai isolasi senyawa flitosterol, yang dimana saya mengambil jurnal yang dimana berjudul Isolasi dan Identifikasi Campuran Senyawa Beta Sitosterol dan Stigmatosterol dari Kulit Akar Selatri atau dengan nama latin Calophyllum solulatri Burm F. Yang dimana penelitian ini dilakukan pada tahun 2014 yang terakreditasi Sinta 2 pada web Sinta dan di sini saya mengutip di bagian metode penelitian yang di mana dia dalam proses isolasi dan identifikasi adanya atau tidak beta sitosterol dan stigmatosterol pada kulit akasilatri ini, yakni menggunakan kromatografi. Yang di mana kromatografi di sini berbagai macam digunakan. Dan di sini saya mengutip ada KLT, ada juga KLT-nya ini berupa kromatografi kolom. Nah, dari metode penelitian dilakukan untuk isolasi fitokimia beta sitosterol dan stigma sitosterol dari kulit akar selatri ini sendiri, dia mengidentifikasi dengan metode spektroskopi UV vis atau spektrofotometri IR untuk melihat adanya puncak dari sinyal-sinyal yang menandakan adanya senyawa beta sitosterol dan stigmatosterol dari kulit akaselatri ini sendiri. Sebelumnya, kita mengenal dari objek yang digunakan. Kulit akaselatri ini sendiri merupakan suatu tanaman yang dimana dia digunakan berdasarkan enobotaninya itu adalah sebagai antioksidan. Nah, yang dimana di sini saya mengambil tambahan referensi mengenai dari taksonomi tanaman akar selatri ini sendiri, yang dimana di sini ada gambarnya eh, tanaman selatri itu sendiri, dan yang diambil di sini adalah objek akar selatri seperti yang digambar di sini ada akar selatri. Nah, untuk eh, mengetahui eh, apa yang berada dari kulit akar selatri ini sendiri itu ada beta sitosterol dan stigmatosterol. Nah, kita harus tahu dulu bagaimana bentuk senyawa dari stigmatosterol itu sendiri. Nah, di sini stigmatosterol di sini dan juga eh, beta sitosterol itu jika dilihat dengan kasat mata sama-sama memiliki struktur yang terlihat sama persis. Namun ada perbedaan yang terlihat, yang dimana yang pertama itu terletak pada gugus etilnya. Jika pada beta sitosterol itu di sini ada gugus etil yang dimana terdapat pada posisi eh, C yang nomor 24, sedangkan pada stigmatosterol itu terdapat pada posisi di sini 22. Nah, kemudian untuk letak gugus isopropilnya di sini pada beta sitosterol terdapat pada posisi ke-22 dan 23, sedangkan pada stigmatosterol itu terdapat isopropilnya pada posisi 24 dan 25. Sampai dengan konfigurasi gugus metilnya itu pada beta sitosterol berkonfigurasi cis dan pada stigmatosterol itu berkonfigurasi trans. Nah, dari konfigurasinya sudah terlihat berbeda. Nah, untuk letak gugus hidroksinya itu sendiri pada beta sitosterol itu pada posisi 3 dan pada stigmatosterol itu berada pada posisi 22. Nah, yang dimana pada bentuk cincin D beta sitosterol itu berbentuk segitiga siku-siku, sedangkan uh, pada stigmatosterol itu berbentuk segitiga sama sisi. Jadi terlihat perbedaan mendasar antara dua struktur senyawa ini. Nah, kemudian kita lihat bagaimana proses dari senyawa itu diisolasi untuk melihat ada atau tidaknya stigmatosterol dan beta sitosterol. Yang pertama, pada uji evaluasi senyawa bioaktifnya itu, yang pertama saya di sini saya rangkum dari jurnal itu supaya lebih mudah untuk
kita lihat. Yang pertama itu ada ekstraksi. Nah, ekstraksi itu sendiri merupakan proses pemisahan senyawa bahan aktif dari bahan pengotor dari suatu senyawa menggunakan pelarut. Nah, pelarut di sini yang digunakan adalah etanol 96%, yang dimana dilakukan sebanyak 3 kali diulang selama 3 hari, yang dimana di setiap harinya itu dilakukan pengadukan sekali. Nah, untuk proses setelah ekstraksi ini sendiri itu ada hasil maserat. Nah, hasil maserat inilah yang akan difraksinasi. Yang difraksinasi itu masih berupa kasar yang diperoleh, yang dimana dipekatkan dengan proses penguapan atau evaporasi, yang dimana menggunakan alat rotary evaporator. Dengan prinsip dia memisahkan fraksinasi antara pelarut dan juga ekstrak dari zat aktif dari senyawa tanaman tersebut, yang dimana di sini menggunakan fraksinasi perbandingan kromatografi kolom dengan elemen etil asetat dan N-heksan dengan perbandingan 3:7 untuk memisahkan senyawa beta sitosterol dan stigmatosterol. Nah, tidak sampai di situ, untuk identifikasi senyawa, perbedaannya antara dua senyawa itu sendiri digunakan spektrofotometri UV-Vis, spektrofotometri COSPI-IR, dan NMR, yang dimana dari hasilnya itu menunjukkan jika senyawa yang diisolasi itu adalah benar beta sitosterol dan stigmatosterol, yang dimana ditunjukkan dari adanya sinyal-sinyal dari gugus fungsi OH dan gugus rangkap karbon, yang dimana dia menunjukkan ada hasil spektroskopi NMR itu ditunjukkan dalam sebuah data yang dimana akan saya jelaskan nanti setelah ini, untuk mengetahui jika ada bentuk hasil dari pengujian identifikasi senyawa, adanya dua senyawa yang diidentifikasi itu adalah flutosterol itu sendiri. Nah, untuk uji antioksidan itu sendiri, di sini dia menggunakan uji aktivitas biologi dengan menggunakan metode DPPH, yang dimana dari hasil pengujiannya itu didapat nilai LC50 masing-masing 50,07 ppm pada sitosterol dan stigmatosterol 63,26. Nah, kemudian mengapa menggunakan metode DPPH? Kenapa tidak yang lain? Karena metode DPPH ini sendiri didasarkan untuk reaksi senyawa yang dimana untuk khusus antioksidan yang menghasilkan senyawa yang lebih stabil, dan umumnya hasil DPPH ini dari jurnal itu didapatkan berwarna kuning. Yang dimana dari hasil semakin cepatnya senyawa itu antioksidannya semakin tinggi mereduksi dengan DPPH, maka semakin tinggi pula aktivitas antioksidannya bagi untuk proses terapi. Nah, untuk itulah mengapa menggunakan metode PPH. Nah, dari identifikasi tadi saya jelaskan tadi, itu tidak mungkin kita tidak melampirkan data. Nah, dengan menggunakan pengujian kuantitatifnya itu menggunakan spektrofotometri UV-Vis, NMR, dan juga kromatografi kolom. Dari sini didapatkan pada mesin spektroskopi itu terlihat adanya fingerprint dari geseran kimia karbon senyawa beta sitosterol dan stigmatosterol. Yang mana di sini pada tabel 1 ini adalah uraian dari geseran kimia karbon berdasarkan nomor karbonnya. Yang dimana dari eh, pengujian data tersebut terlihat bahwa besar dari ppm dari beta sitosterol dan stigmatosterol itu sendiri terdapat kesamaan yang sama dari pengujian karbon yang pertama sampai yang ke-10. Alasannya kenapa? Karena adanya korelasi penting antara proton dengan karbon dari eh, berbagai gugus hidroksil dari puncak-puncak sinyal yang ditunjukkan oleh spektrofotometri, sehingga terlihat hasil di mana pengujian tersebut mengatakan terdapat beta sitosterol dan stigmatosterol untuk antioksidan yang tinggi. Nah, di sini untuk tabel yang kedua ini merupakan kelanjutan dari tabel 1, yang dimana geseran kimianya itu dari data HMBC dari hasil spektrofotoskopi tadi, yang dimana jika dilihat bahwa perbandingan antara keduanya ini kita bisa melihat dengan secara mudah bahwa dari nomor karbon dari nomor 1 sampai dengan sekian itu terdapat korelasi yang dimana jumlah karbonnya itu yang terikat itu banyak.
Sehingga gugus korelasi pentingnya itu terlihat berdasarkan peningkatan dari nomor atom karbonnya itu sendiri. Nah, eh, kemudian saya akan melampirkan jurnalnya karena di sini hanya terpotong. Jadi saya akan menunjukkan versi lengkapnya. Mengapa hasilnya demikian? Nah, di sini merupakan jurnalnya. Nah, di sini terlihat dari atom karbon nomor 1 sampai dengan ke 29 dengan pengujian geseran kimia karbon, senyawa beta sitosterol dan stigmatosterol itu sendiri. Yang di mana di sini disimpulkan bahwa dari adanya fingerprint dari spektrofotometri IR itu sendiri ditunjukkan adanya serapan-serapan gugus hidroksil atau OH pada daerah sinyal spektroskopi 3.432 cm dan pada daerah 1.624 cm muncul serapan ikatan eh, ikatan rangkap karbon alkena. Sedangkan pada daerah 1.557 cm dapat serapan eh, karbon dioksida dan pada daerah 2.999 cm merupakan serapan gugus CH. Nah, dari data ini dia mempertegas bahwa ini tidak dari hasil dari geseran kimia ini tidak menunjukkan bahwa itu adalah senyawa aromatik, tetapi berada pada golongan senyawa alkena dari hasil isolasi itu sendiri, yang dimana dia memunculkan dari spektra NMR dari tabel tadi yang sebelumnya itu dia memperlihatkan tadi ada 58 sinyal. Nah, 58 sinyal dari kedua senyawa itu sendiri. Mengapa? Karena dari sistem campurannya itu dia strukturnya itu mirip, kemudian dari intensitas perbandingannya itu dari beberapa puncaknya itu merupakan suatu identifikasi di mana ditunjukkan dari kelompok proton alkana yang muncul dari korelasinya itu tadi. Nah, sehingga pada puncak yang berhimpitan itu sendiri ditunjukkan komponen senyawa yang hampir sama dengan komponen utama dari kedua senyawa beta sitosterol dan stigmatosterol pada hasil spektrofotometri. Yang dimana dari hasil itulah dapat diidentifikasi bahwa dari sinyal-sinyal itu membentuk suatu bentuk struktur untuk diketahuinya beta sitosterol dan stigmatosterol ada pada akar selatri itu sendiri. Nah, kemudian kita balik ke jurnal tadi bahwa eh, disimpulkan bahwa dari pengujian isolasi fitokimia eh, golongan flutosterol di mana di sini adalah stigmatosterol dan betastosterol dari kulit akar selatri itu terlihat bentuk strukturnya itu dari isolasi menggunakan spektrofotometri UV vis, NMR dari hasil MNR dan juga SMBC, yang dimana di sini juga dia dipengaruhi oleh pelarut. Nah, sehingga dari fingerprintnya itu terlihat sinyal-sinyal yang menunjukkan adanya keberadaan dua gugus hidroksi alkena itu sendiri. Nah, dari pemanfaatan aktivitas antioksidannya itu sendiri memiliki hasil yang cukup tinggi dan efektivitas dari antioksidan ini berdasarkan etnobotaninya itu memiliki eh, peluang efektivitas dalam penggunaan sedia terapi. Baik, sekian dari pemaparan materi saya.